Oke, selamat malam. Ini kelas sudah start, tapi teman-teman belum datang. Saya akan coba hubungin ya.
Oke, ini saya sudah ngubungin teman-teman KPL untuk masuk kelas tapi belum ada ini ya, konfirmasi. Saya akan tunggu 3 menit lagi. Kalau tidak ada, nanti saya akan melakukan single teaching ya. Oke, ini teman-teman belum ada konfirmasi untuk masuk kelas. Jadi saya start kelasnya saja. Nanti teman-teman bisa play record untuk pemahaman materinya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini tanggal 21 November 2016, hari Senin ya. Kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, melanjutkan materi kemarin tentang tata surya. Kemarin kita sudah membahas komponen-komponen apa saja yang ada di dalam tata surya, dan hari ini kita akan melanjutkan ya. Jadi sebelum saya melanjutkan materi yang kemarin,
Mari kita berdoa dulu supaya nanti apa yang akan saya sampaikan dan apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini ya, peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi, dan revolusi bulan. Nanti hal-hal inilah yang akan ini ya, kita juga mempelajari tentang, sebentar saya kecilkan volumenya dulu. Nanti akan belajar tentang gerhana matahari juga gerhana bulan. Oke, yang pertama untuk rotasi dan revolusi bumi. Nah, bumi itu merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya bila dihitung dari matahari. Jadi dari matahari ya, Merkurius, Venus, baru bumi. Nah, terdapat dua paham yang membahas mengenai pusat tata surya, yaitu ada paham geosentris dan heliosentris. Untuk geosentris itu menganggap bahwa bumi adalah pusat peredaran benda-benda langit. Oke. Nah, kalau untuk paham heliosentris itu menganggap bahwa bahwa matahari adalah pusat peredaran benda-benda langit. Orang yang berhasil membuktikan kebenaran akan paham heliosentris ini adalah Nicolaus Copernicus, dan dia membuktikan pada tahun 1473 sampai 1543. Jadi sebelum adanya paham heliosentris ini, orang-orang itu menggunakan atau berpikir dengan paham geosentris bahwa bumi merupakan pusat peredaran benda-benda langit. Tetapi seperti hal yang kita ketahui, pusat dari tata surya kita adalah matahari. Jadi seluruh benda-benda langit itu akan berevolusi mengelilingi matahari. Oke, yang pertama ini adalah rotasi bumi. Rotasi bumi itu apa sih? Nah, rotasi bumi adalah peristiwa bumi berputar pada porosnya. Jadi bumi kita ini tidak berbentuk seperti bola ya, bulat sempurna, tidak, tetapi seperti bulat telur, dan dia agak condong ya. Susah ini gambarnya, sebentar. Nah, ini di sini bisa dilihat ya. Jadi tidak lurus seperti ini ya untuk utara selatannya, tetapi dia sedikit condong memiring ya. Makanya disebut berputar pada porosnya. Nah, rotasi bumi itu yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Jadi ada pergantian ya, pergantian siang dan malam itu akibat terjadinya rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Kala rotasi atau waktu rotasi yang diperlukan bumi ya, itu adalah 23 jam 56 menit 3 detik. Ya, jadi 23 jam 56 menit 3 detik dan dibulatkan menjadi 24 jam. Jadi makanya kita sebut dalam satu hari ya itu ada 24 jam, satu hari satu malam 24 jam. Nah, bumi itu berputar dari arah barat ke timur. Jadi bukan dari timur ke barat, tetapi dari barat ke timur ya. Oleh sebab itu bagian timur lebih dahulu mengalami siang
dan bagian barat lebih lambat ya. Gerakan matahari tersebut disebut gerakan semu harian. Jadi gerakan bumi berputar dari arah barat ke timur ya. Itu disebut dengan gerakan semu harian. Oke, bagian bumi yang terkena matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena matahari akan mengalami malam. Jadi berputarnya itu seperti ini, dari barat ke timur ya. Oke, untuk revolusi selanjutnya, revolusi adalah ini ya, peristiwa bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, ini di sini adalah matahari ya. Ini bumi kita. Oke, ini bumi kita. Nah, bumi kita ini berputar. Ini gambarnya terlalu kecil, saya besarkan supaya teman-teman bisa nanti waktu berikutnya bisa lihat gambarnya. Oke. Nah, ini bumi kita itu berputar pada orbitnya. Ini adalah orbit bumi mengelilingi matahari. Berputarnya bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi. Nah, di sini ya, kita mulai dari yang bawah. Nah, pada tanggal 23 September ini siang dan malam itu sama panjangnya. Jadinya lama siang dan lama malam itu sama-sama. Dan musim gugur mulai di belahan bumi utara. Oke. Nah, musim semi mulai di belahan bumi selatan. Jadi, ini batas belahan buminya. Di sini musim gugur dan di sini musim semi. Oke. Nah, dia berputar lagi ya pada tanggal ini ya, 22 Desember. Musim panas mulai di belahan bumi selatan. Ya, di sini musim panas. Oke. Dan musim dingin di belahan bumi bagian utara. Selain itu, siang terasa lebih pendek daripada malam hari. Nah, untuk dia berputar lagi pada tanggal 21 Maret di sini ya. Siang dan malam sama panjang. Musim semi mulai di belahan bumi utara. Jadi kebalikan dari 22 September tadi, ini musim semi dan secara nggak langsung di sini adalah musim gugur. Nah, terus sampai 21 Juni ini musim panas mulai di bagian belahan bumi utara, siangnya terasa lebih panjang, kebalikan ya. Dan di bagian selatan ini musim dingin. Nah, dari sini tadi dari 4 fase revolusi bumi ini ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa revolusi bumi ini dapat menyebabkan pergantian musim. Oke, sekali lagi ya. Revolusi bumi adalah peristiwa bumi berputar mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan untuk berevolusi bumi ya, itu adalah 365/4 hari. Atau waktu yang diperlukan 1 tahun. Ya. Tadi bumi itu bentuknya tidak lurus tapi miring. Makanya ya. Nah, kemiringan bumi ini pada saat mengitari matahari itu dari garis tegak lurus itu 23,5 derajat. Nah, di sini disebutkan revolusi bumi menyebabkan terjadinya perubahan musim. Di sini dari tanggal 22 Maret sampai 21 Juni,
Kutub utara bumi condong ke matahari dan mengalami musim semi, sedangkan kutub selatan bumi menjauh dari matahari dan mengalami musim gugur. Dari tanggal 21 Juni sampai 23 September, kutub utara bumi mulai menjauh dari matahari dan pada saat itu terjadi musim panas, sedangkan kutub selatan mulai mendekat matahari dan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 22 Desember. Oke. Ini Desember. Nah, kutub utara bumi semakin jauh dari matahari dan mengalami musim gugur, sedangkan kutub selatan bumi makin condong ke matahari. Dan pada saat kutub selatan mengalami musim semi. Pada tanggal 22 September sampai 21 Maret, kutub utara bumi mulai mendekat ke arah matahari. Pada saat itu terjadi musim dingin. Ya, kutub selatan mulai menjauh matahari dan mengalami musim panas. Proses revolusi ini berlangsung terus seperti itu sepanjang tahun. Nah, selama berevolusi, kedudukan bumi terhadap matahari berubah-ubah. Titik terdekat bumi dengan matahari disebut perihelium. Saya ulangi, titik terdekat bumi dengan matahari disebut perihelium. Sedangkan titik terjauh bumi dengan matahari disebut aphelium. Ya, jadi waktu berevolusi, selama evolusi, kedudukan bumi terhadap matahari itu berubah-ubah. Jadi ketika bumi itu berada titik terdekat dengan matahari itu disebut dengan perihelium, sementara ketika bumi berevolusi dan dia berada di titik terjauhnya pada orbitnya ya dari matahari itu disebut dengan aphelium. Itu tentang rotasi dan revolusi. Saya ulangi, rotasi yaitu perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan perubahan siang dan malam. Kalau revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Kurun waktunya 1 tahun, 365/4 hari atau 1 tahun, dan dia menyebabkan perubahan musim. Oke. Selanjutnya kita akan belajar revolusi bulan. Bulan ini merupakan satelit bumi. Jadi bumi mempunyai satu satelit alami yaitu bulan. Tetapi karena teknologi dan lain sebagainya, satelit bumi ada banyak ya, ada beberapa itu yang diluncurkan NASA. Tetapi kalau satelit alami bumi itu hanya ada satu, yaitu bulan. Nah, jarak rata-rata bumi ke bulan adalah 380.000 kilometer. Nah, bulan itu tidak sama dengan bumi kita. Bulan ini tidak mempunyai atmosfer. Jadi, di bulan tidak ada kehidupan dan peredaran air. Karena di sana hampa udara, dia tidak memiliki atmosfer. Selain itu, bunyi di bulan itu tidak dapat merambat. Jadi kita tidak bisa mendengar suara ya di sana. Kenapa tidak dapat mendengar suara di sana? Karena di sana itu hampa udara. Oke, selanjutnya suhu bulan yang menghadap matahari itu 110 derajat Celcius. Sedangkan yang belakangnya, sisi yang tidak menghadap matahari, suhunya itu minus 173 derajat Celcius. Walaupun bulan tidak memiliki atmosfer, bulan juga memiliki gravitasi. Tetapi gravitasinya ini sangatlah kecil, yaitu 1/6 kali gravitasi bumi. Jadi ketika kita di bulan,
ya, karena gravitasinya di sana itu sangatlah kecil sekali, makanya ketika kita di luar angkasa itu kita melayang, ya, karena itu tidak adanya gravitasi. Oke, sekarang kita ini ya pengertian revolusi. Revolusi bulan sama ya. Kalau revolusi bumi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau revolusi bulan itu yaitu perputaran bulan mengelilingi bumi. Waktu atau kala rotasi bulan itu sama dengan revolusinya, yaitu 27,3 hari. Ini ada Mas Dian online. Oh, ini Mas Dian. Saya hidupkan mikrofonnya. Sebentar ya Mas Dian, mikrofonnya lagi loading. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? Saya mencoba untuk menghidupkan mikrofonnya Mas Dian, tetapi masih loading terus. Mas Dian bisa dengar suara saya? Bisa dijawab lewat chat. Waalaikumsalam Mas, bisa dengar suara saya Mas? Saya ngidupin mikrofonnya nggak bisa nyala, jadi bisa dijawab lewat chat Mas. Oh, tidak bisa dengar ya? Sinyal saya bagus, ini trouble-nya. Coba saya tanyakan untuk sinyal Mas Dian dulu. Oh, sinyalnya merah ya? Oke, ini Mas Dian tidak bisa dengar suara saya karena sinyalnya Mas Dian merah. Oke, nanti Mas Dian bisa play recordnya ya.
Oke, ini Mas Dian bilang agak telat. Iya, tidak apa-apa Mas Dian. Oke, ini karena sinyalnya Mas Dian merah jadi tidak bisa dengar suara saya. Saya sarankan untuk nanti Mas Dian play recordnya ya. Jadi saya lanjutkan pembelajarannya. Oke, tadi oke, tadi sudah sampai kala waktu rotasi bulan ya. Jadi berbeda dengan bumi. Kalau bumi untuk rotasinya itu 24 jam. Kalau revolusinya itu 1 tahun. Nah, untuk bulan rotasi dan revolusinya itu waktunya sama ya, sama, yaitu 27,3 hari. Nah, hal ini menyebabkan bagian bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama. Ya. Jadi terkadang kalau kita memandang bulan itu kan ada seperti coraknya. Itu adalah lembah gunung. Jadi dia di sana itu datarannya berbentuk seperti pegunungan dan lembah-lembah. Ya, jadi kalau kelihatan dari bumi itu seperti ada coraknya. Nah, karena rotasi dan revolusinya itu memiliki waktu yang sama, hal itu menyebabkan ini ya, bagian bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama. Ya. Karena gerakannya bagian bulan yang memantulkan cahaya ke bumi ukurannya berubah-ubah. Tetapi walaupun bagian yang menghadapnya sama, pantulan cahaya ya, cahaya dari matahari yang dipantul cahaya matahari ke bulan dipantulkan ke bumi. Jadi kita bisa melihat bulan itu karena adanya pemantulan cahaya matahari ya oleh bulan. Itu berubah-ubah. Jadi makanya kita bisa lihat ada bulan purnama itu kan. Jadi kelihatan terang sekali. Kadang bulannya agak sedikit redup. Nah, itu karena gerakan tadi ya, revolusi dan rotasi. Itu makanya kadar pemantulan cahaya dari bulan ke bumi itu berbeda-beda. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk perubahan ukurannya, jadi ada bulan sabit dan lain sebagainya, ada bulan purnama juga. Ini kita bisa lihat dari gambar fase ini ya. Nih. Nah, di sini ini ada matahari, teman-teman. Ini adalah cahaya matahari ya. Ini adalah cahaya matahari. Oke. Nah, di sini oke, perempatan 3. Nah, perempatan pertama ini dari A ini ya. Awal bulan ya. Dia berputar ya sampai ke perempatan pertama ini. Aspek cakram bulan seperti tampak dari bumi. Jadi ini matahari, ini bulan, dan ini bumi ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oh, maaf, ini kebalik. Ini saya sebentar. Kedudukan bulan di A. Saya belum bisa memahami gambarnya ini, sebentar ya. Seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi tidak mendapat sinar matahari. Hal ini menyebabkan bulan tidak mendapat sinar matahari, bulan tidak tampak baru, yaitu hari ke-0 dan ini di A. Di sini disebutkan seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi. Berarti ini ya, ini bulan ini. Nah, tidak mendapat sinar matahari. Ini ya matahari dengan sinarnya. Oh, berarti ini bumi yang di sini.
Ini bumi, ya, di bumi. Terus, nah, tidak dapat sinar matahari. Hal ini menyebabkan bulan tidak mendapat sinar matahari sehingga bulan tidak tampak. Jadi bulannya itu tidak tampak. Nah, keadaan ini disebut bulan baru, yaitu hari ke-0 dan bulan mati pada hari ke-29 setengah dalam satu bulan, ya. Berarti hari pertama tanggal 1 tuh. Nah, itu bulan tidak tampak karena ini posisinya seperti ini, lurus. Jadi bagian bulan yang menghadap ke matahari ini tidak mendapat sinar matahari, jadi full gelap seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kondisi B, separuh permukaan bulan yang menghadap ke bumi mendapat cahaya dari matahari terjadi pada bulan per-4 pertama, yaitu hari ke-7 minggu pertama. Jadi ini posisi bulannya seperti ini, ya. Nah, dia semakin bergerak dan di posisi B ini per-4 pertama. Jadi di sini dari bumi ini bisa dilihat, ya, di bagian sini ini mendapat sinar matahari dan di sebelahnya itu tidak mendapat sinar matahari. Nah, ini terjadi pada hari ke-7 setengah, jadi minggu pertama. Nah, keadaannya di sini bulan ini, ya, terlihat ini kan sabit. Ini yang ini bulan sabit, ini total tidak terlihat bulan, ini sabit, dan ini bulan terlihat separuh, ya. Oke. Dan untuk kedudukan C, permukaan bulan yang mengarah ke bumi mendapat sinar matahari. Pada fase ini ukuran bulan paling besar yang disebut dengan bulan purnama terjadi pada saat bulan pertengahan, yaitu hari ke-14, 3/4. Jadi pada fase C ini, ya, ini bulan ini mendapatkan sinar matahari yang menghadap ke bumi. Jadi ini, ya, terjadi bulan purnama. Oke. Nah, untuk fase ke D, jadi semakin menutup lagi, ya. Kedudukan separuh permukaan bulan mengarah ke bumi mendapat cahaya dari matahari terjadi pada saat per-4 ketiga bulan per-4 ketiga, yaitu hari ke-22 seperempat. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, ya, ini dia kembali ke fase ini, jadi semakin tinggal separuh lagi. Jadi awalnya bulannya tidak terlihat, semakin terlihat sedikit, setengah, semakin 3/4, ya, bulannya, dan bulan purnama ini pada pertengahan tanggal, terus semakin menutup sedikit, terus setengah, terus tinggal terlihat sedikit dan menutup lagi. Nah, rotasi bulan dan revolusi bulan ini terhadap bumi, ya, itu menyebabkan ini, ya, satu bulan itu jadi ada bulan purnama, bulan sabit, dan lain sebagainya. Oke. Dan waktunya itu tadi sama. Rotasi, sekali lagi, rotasi, saya ke atas kan. Rotasi dan revolusi bulan itu waktunya sama, 27,3 hari dibulatkan menjadi 28 hari biasanya, atau 1 bulan, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar ini, sebentar, saya lock out dulu, sinyal saya merah. Oke, tunggu kelasnya loading dulu, ya.
Oke, Mas Dian masih belum bisa dengar suara saya. Oh, oke, saya tanyakan lagi nih Mas Dian bisa dengar suara saya atau tidak. Ini saya coba hidupkan mikrofonnya lagi. Ya. Oke, sambil nunggu mikrofonnya Mas Dian ya. Saya lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang rotasi bumi, revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan. Ya. Sekarang akibat dari revolusi tadi, nah, ini menyebabkan juga terjadinya gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Nah, kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama itu ada gerhana bulan. Oke. Untuk gerhana bulan, nih ya dijelaskan di sini. Gerhana bulan terjadi karena bulan masuk ke daerah bayang-bayang bumi. Bulan, bumi, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Nih ya. Di sini matahari, bumi, bulan. Nah, jadi posisi mereka itu lurus. Lurus ya, antara matahari, bumi, dan bulan. Nah, ketika bulan masuk ke dalam daerah bayang-bayang ini ya, daerah bayang-bayang ini bulan yang disebut dengan umbra, maka terjadilah gerhana bulan. Nah, untuk sisi-sisi bayang-bayang ini disebut dengan penumbra. Ya, saya lanjutkan. Pada posisi tersebut, bulan tertutup oleh bayang-bayang bumi. Ini adalah bayang-bayang bumi. Jadi bulan tidak mendapatkan sinar matahari, ya, makanya terjadilah gerhana bulan. Nah, bayang-bayang ini tadi ya sudah saya sebutkan dibagi menjadi dua, yaitu inti umbra dan bayang-bayang inti. Yang bagian gelap ini disebut dengan umbra, dan bayang-bayang kabur ini yang di sebelah ini itu disebut dengan penumbra. Oke. Oh, ini Mas Dian masih nggak bisa dengar suara saya ya. Oke, nanti mungkin Mas Dian bisa ini ya, coba untuk play record ya. Ini untuk teman-teman yang lain mungkin sedang sibuk. Oke. Ini kok error. Oke, saya turunkan ini. Jadi sekali lagi, gerhana bulan itu terjadi ketika matahari, bumi, bulan berada pada posisi lurus dan bulan berada di daerah umbra atau bayang-bayang bumi. Nah, di sini disebutkan ya, daerah umbra adalah daerah gelap yang dilalui bayangan inti bumi. Sedangkan daerah penumbra adalah daerah agak terang yang dilalui bayangan inti bumi. Ya, tadi kita bisa ingat tadi ya gambarnya, daerah umbra itu sangat gelap dan penumbra itu agak sedikit terang. Nah, untuk terjadinya gerhana bulan ini biasanya terjadi ketika waktu malam bulan purnama.
Ya. Gerhana bulan itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan total. Nah, gerhana bulan sebagian itu disebut dengan, ini ya saya garis bawahi, gerhana bulan sebagian itu disebut juga dengan gerhana bulan parsial. Nah, saat terjadi gerhana bulan sebagian, bulan yang seharusnya tampak bulat penuh hanya tampak sebagian saja. Ya, namun ketika bulan dan bumi berevolusi dan berrotasi, maka bulan akan tampak utuh lagi. Ya, gerhana bulan sebagian. Ini ya, kita bisa lihat ini gambarnya gerhana bulan sebagian. Nah, selain gerhana bulan sebagian, ada juga gerhana bulan penuh atau gerhana bulan total. Jadi seluruh bagian bulan itu masuk ke dalam bayangan umbra, yaitu bayangan titik tergelap dari bumi tadi ya, bayangan paling gelap tadi dari bumi, bayangan umbra. Nah, gerhana bulan total itu biasanya berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Nah, selama 1 jam 40 menit itu melintasi daerah umbra, kemudian 4 jam 20 menit itu di daerah penumbra. Oke. Ya, ini gambar gerhana bulan total, jadi seluruhnya itu gelap karena dia berada di daerah penumbra, daerah umbra tadi ya. Jadi kita benar-benar tidak bisa melihat bulan sama sekali karena bulan berada di posisi bayangan bumi. Jadi kan posisinya tadi ya, saya urutannya matahari, bumi, bulan berada pada posisi lurus. Oke. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan gerhana matahari. Nah, untuk gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari menuju ke bumi itu terhalang oleh bulan. Jadi, posisinya dibalik. Jadi matahari, bulan, baru bumi. Kalau gerhana bulan tadi matahari, bumi, bulan. Kalau gerhana matahari, matahari, bulan, bumi. Nah, bayangan bulan itu jatuh ke permukaan bumi. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi tidak semua daerah ketika posisi matahari, bulan, bumi ini lurus, tidak semua daerah itu terkena gerhana matahari. Ya. Nih. Oke, nah ketika terjadi gerhana matahari, bulan terletak antara matahari dan bumi. Ya, bulan terletak antara matahari dan bumi. Gerhana matahari itu terjadi kurang lebih 7 menit. Gerhana matahari itu terjadi pada siang hari pada fase bulan mati atau bulan baru. Oke, biasanya di awal tanggal berarti ya. Nah, gerhana matahari ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama gerhana matahari sebagian, terus ada gerhana matahari total, dan juga ada gerhana matahari cincin. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gerhana matahari sebagian. Ini kita bisa lihat gambarnya. Ya, hanya sebagian matahari saja yang terlihat dari bumi. Nih, gerhana matahari sebagian terjadi jika hanya sebagian dari matahari tertutup bayangan bulan. Ya, jadi yang tertutup itu hanya sebagian. Jika dilihat dari bumi, matahari tidak terlihat bulat penuh, tetapi hanya sebagian, seperti bulan sabit ya ini ya. Tapi ini matahari. Akibatnya panas yang sampai ke bumi juga berkurang. Oke. Ini. Nah, untuk gerhana matahari total,
Nah, gerhana matahari total itu terjadi apabila matahari tertutup semua oleh bayangan bulan. Ya. Nah, gerhana matahari total yang dapat diamati di Indonesia antara lain terjadi pada sekitar tanggal 11 Juni ini ya. Pernah terjadi itu 11 Juni 1983. Jadi ini kejadian yang sangat langka atau jarang terjadi. Nah, ini kita bisa lihat untuk gambarnya gerhana matahari total. Jadi seluruh cahaya matahari yang diradiasikan ke bumi itu terhalang oleh bulan, terhalang semua. Jadi cahayanya itu tidak sampai ke bumi, makanya terjadilah gerhana matahari total. Selanjutnya ini ada gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan inti. Nah, posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Pada saat matahari keluar dari bayangan bulan, matahari memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tersebut terlihat seperti mata cincin berlian. Nih ya. Nih hanya ini ada di sini lingkaran ini dan ini. Jadi bentuknya seperti cincin berlian ini ya. Makanya disebut dengan gerhana matahari cincin. Oleh karena itu ya tadi makanya disebut dengan gerhana matahari cincin. Jadi posisi bulan itu berada pada titik terjauh dari matahari. Nah, saat matahari keluar dari bayangan bulan ya, itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Nih, cahaya menyilaukan ini. Nah, ini cahaya menyilaukan dan terlihat seperti mata cincin berlian, makanya disebut dengan gerhana matahari cincin. Oke, teman-teman, berhubung karena ini ya waktunya masih 6 menit, saya ingin menanyakan Mas Dian untuk ada pertanyaan atau tidak, tapi kesulitan Mas Diannya tidak dapat mendengar suara saya. Coba saya logout lagi. Ini karena sinyal Mas Dian merah, jadi Mas Diannya tidak bisa dengar suara saya. Oke, saya coba login, kita tunggu sebentar ya. Ini error sebentar. Sebentar ya, ini sedikit error ngehang. Saya coba untuk close dulu. Oke, saya reload lagi. Oke, ini sudah diingatkan waktu kita tinggal 5 menit. Saya coba ngobrol sama Mas Dian sebentar.
Oke, ini saya ingatkan untuk Mas Dian nanti ya, karena Mas Dian tidak bisa dengar suara saya. Jadi saya mau menanyakan untuk ada pertanyaan atau tidak juga sedikit sulit. Nah, saya ingatkan untuk Mas Dian segera mengumpulkan ini ya soal jawaban soal PJOK-nya. Nanti saya share ke inboxnya. Jangan lupa untuk dikirim juga ke email sekolah, alamatnya sama seperti kemarin ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Dian kehadirannya. Untuk teman-teman lainnya yang tidak hadir hari ini, nanti bisa play recordnya ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih.